Organisasi non-pemerintah untuk Gerakan Anti Korupsi dan Pemantauan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch, ICW, memberikan tanggapan mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Wamen IMIPAS, Silmi Karim. Silmi terlibat dalam skandal dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan secara sistemik di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS. Pria berusia 51 tahun tersebut terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, WNA, periode 2022 hingga 2026. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kantor imigrasi Jakarta Barat yang digelar pada Selasa Rabu, 23/6/2026, lalu. Pada Kamis, 4 Juni 2026, Silmi resmi menyandang status tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan. Silmi Karim tak sendiri, ada 7 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni 1. Organisasi non-pemerintah untuk Gerakan Anti Korupsi dan Pemantauan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch, ICW, memberikan tanggapan mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Wamen IMIPAS, Silmi Karim. Silmi terlibat dalam skandal dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan secara sistemik di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS. Pria berusia 51 tahun tersebut terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, WNA, periode 2022 hingga 2026. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kantor imigrasi Jakarta Barat yang digelar pada Selasa Rabu, 23/6/2026, lalu. Pada Kamis, 4 Juni 2026, Silmi resmi menyandang status tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan. Silmi Karim tak sendiri, ada 7 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni 1. PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025, Safargo. Lebih lanjut, selama periode 2022 hingga 2026, para pihak di Dirjen IMIPAS Kementerian IMIPAS menerima uang secara langsung baik tunai atau transfer maupun melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. Uang tersebut dibagikan kepada para tersangka setiap hari Jumat, dan Silmi disebut-sebut menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah setiap pekan. Hingga kini, jumlah uang yang diterima Silmi masih didalami, dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan KPK, bukti pemerasan. Pada layanan publik terjadi secara sistemik, dalam rilis resmi tertanggal Sabtu, 6 Juni 2026, ICW menilai, keterlibatan Silmi Karim hingga staf-staf terkait dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA merupakan bukti bahwa pemerasan pada layanan publik masih terjadi. Bahkan secara struktural dan sistemik. Lebih lanjut, ada pola umum pemerasan yang sering terjadi, terutama dalam pengurusan izin, seperti mempersulit pemohon mengakses layanan, mengulur waktu untuk mengeluarkan izin, atau memfabrikasi hambatan agar pemohon terpaksa memberikan pembayaran ilegal. Hal ini, menurut ICW, menandakan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan di Indonesia. ICW juga menyebut, mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Irjen, telah gagal dalam mengawasi terjadinya pemerasan perizinan di Kementerian Imigrasi. Diduga kuat, kegagalan tersebut disebabkan karena adanya relasi kuasa yang sangat timpang dan potensi retaliasi yang dihadapi oleh para auditor. Oleh sebab itu, kata ICW, KPK juga didesak untuk memanggil Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi guna mendapatkan keterangan mengapa hal tersebut tidak ditemukan, atau ditemukan, tapi tidak diproses oleh Inspektorat. KPK, kata ICW, juga harus menerapkan pasal pencucian uang terhadap perkara pengurusan izin tinggal WNA. Sebab, dengan menggunakan pasal pencucian uang, maka KPK dapat menyelidiki potensi pemilik rekening penampung hasil kejahatan sebagai pelaku pasif. Pemerintah harus lakukan audit, ICW menegaskan, terungkapnya kasus yang menjerat Silmi Karim harus dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan audit kinerja terhadap seluruh proses perizinan, tidak hanya terbatas pada perizinan tinggal untuk WNA. Namun, dikhawatirkan ada hal serupa yang terjadi pada proses perizinan di sektor lain. Organisasi non-pemerintah untuk Gerakan Anti Korupsi dan Pemantauan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai ada kenaikan tidak wajar dalam laporan harta kekayaan Silmi Karim. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Wamen IMIPAS, nonaktif. Terjerat skandal dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan secara sistemik di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS. Pria berusia 51 tahun tersebut terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, WNA, periode 2022 hingga 2026. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT,
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kantor imigrasi Jakarta Barat yang digelar pada Selasa Rabu, 23/6/2026, lalu. Pada Kamis, 4 Juni 2026, Silmi resmi menyandang status tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan. Silmi Karim tak sendiri, ada 7 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni 1. PLT Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025, Safar Godam, 2. Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024 hingga 2025 dan Kakanim Imigrasi Jakarta Barat periode 2025 hingga 2026, Ronald Amran Abdullah, 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra, 4. Kasubdit alih status izin tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tesar Bayu Setiaji, 5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantio, 6. Ketua Tim Alih Status ITAS, Izin Tinggal Terbatas, Juniadi Sri Priyambudi, 7. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah. KPK mengungkap, saat menjabat sebagai Direktur Jenderal, Dirjen, Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI periode 2023 hingga 2024, Silmi diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Lebih lanjut, selama periode 2022 hingga 2026, para pihak di Dirjen IMIPAS Kementerian IMIPAS menerima uang secara langsung baik tunai atau transfer maupun melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para tersangka setiap hari Jumat, dan Silmi disebut-sebut menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta setiap pekan. Hingga kini, jumlah uang yang diterima Silmi masih didalami, dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan KPK. Peningkatan harta kekayaan Silmi Karim tak wajar. Dalam rilis resmi tertanggal Sabtu, 6 Juni 2026, ICW menilai ada kenaikan yang tidak wajar dalam laporan harta kekayaan Silmi Karim, yakni mencapai Rp5 miliar hanya dalam periode 2024 hingga 2025. Oleh karenanya, ICW memandang bahwa penggunaan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sangat penting. Sebab, LHKPN dapat digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi harta kekayaan tidak wajar secara substantif, tidak bersifat administratif, sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terkait dugaan praktik korupsi. Adapun harta kekayaan yang dimiliki Silmi dalam LHKPN terbarunya mencapai Rp234,5 miliar. Berikut rinciannya, sebagaimana dikutip tribunnews.com dari laman LHKPK Go ID, dan menurut laporan 14 Maret 2026 periodik 2025. A. Tanah dan bangunan, total Rp184.024.640.000. 1. Tanah dan bangunan seluas 23 M2 167 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp4. Rp399.615.000. 2. Tanah dan bangunan seluas 396 M2 300 M2 di Jakarta Selatan. Rp13.350.000.000. 3. Tanah dan bangunan seluas 304 M2 627 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp25 miliar. 4. Tanah dan bangunan seluas 743 M2 863 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp43.516.000.000. 5. Tanah dan bangunan seluas 1.860 M2 853 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp34.924.900.000. 6. Tanah seluas 802 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp24.336.690.000. 7. Tanah dan bangunan seluas 709 M2 632 M2 di Jakarta Timur. Rp13.413.095.000. 8. Tanah dan bangunan seluas 701 M2 275 M2 di Jakarta Timur. Hasil sendiri Rp11.126.363.000. 9. Tanah dan bangunan seluas 239 M2 239 M2 di Jakarta Timur. Hasil sendiri Rp1.007.977.000. 10. Tanah dan bangunan seluas 39 M2 195 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp7.750.000.000. 11. Tanah dan bangunan seluas 39 M2 195 M2 di Jakarta Selatan. Hasil sendiri Rp7.500.000.000. B. Alat transportasi dan mesin. Total Rp8.475.000.000. 12. Motor, Harley Davidson sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri Rp450 juta. 13. Motor,
Harley Davidson sepeda motor tahun 1998, hasil sendiri 450 juta rupiah, 14. Mobil, Jeep CJ 7 tahun 1988, hasil sendiri 275 juta rupiah, 15. Mobil, Mercedes-Benz 280e tahun 1979. Hasil sendiri 500 juta rupiah, 16. Mobil, Toyota Land Cruiser tahun 1981, hasil sendiri 350 juta rupiah, 17. Mobil, Jeep Wrangler tahun 1996, hasil sendiri 450 juta rupiah, 18. Mobil, Mercedes G63 tahun 2022, hasil sendiri 6 miliar rupiah, C. Harta bergerak lainnya. Total, 11 miliar 390 juta rupiah, D. Surat berharga 8 miliar 695 juta 320 ribu rupiah, E. Kas dan setara kas 31 miliar 7 juta 358 ribu 544 rupiah, F. Harta lainnya RP. Subtotal 243 miliar 592 juta 318 ribu 544 rupiah, 3. Hutang 8 miliar 995 juta 522 ribu 634 rupiah, 4. Total harta kekayaan, 234 miliar 596 juta 795 ribu 910 rupiah.